Dalam banyak kasus permasalahan dalam sistem hidrolik, pompa selalu menjadi komponen pertama yang disalahkan. Gejalanya memang jelas, suara pompa berisik, tekanan pompa terlalu rendah, temperatur oli terlalu tinggi. Biasanya kita langsung ganti pompa dengan yang baru. Dan memang masalah selesai. Seketika selesai, suaranya hilang, nggak berisik lagi, tekanannya kembali normal. Mesin juga terasa lebih dingin dan bekerja lebih normal. Tapi pertanyaannya, apakah benar sumber masalah ada di pompa? Seringkali beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, gejala yang sama muncul lagi. Artinya pompa yang tadinya rusak, yang rusak tadi bisa jadi itu adalah korban dari sistem yang salah atau desain sistem yang salah. Masalahnya bisa jadi bukan dari pompa tersebut, tapi dari tangki oli. Di video ini kita akan membahas fungsi sebenarnya dari tangki oli, kemudian struktur dan desain benar. Ketiga adalah komponen penting pendukung yang perlu dipasang dalam tangki hidrolik. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan fungsi tangki hidrolik. Selain pompa, valve, dan aktuator, tangki oli adalah bagian mendasar dari sistem hidrolik. Banyak orang beranggapan bahwa tangki oli itu hanya berfungsi sebagai penyimpanan oli. Padahal, selain menyimpan oli, ada 3 fungsi utama lainnya. Pertama, membuang panas dari sistem. Tangki membantu melepaskan panas dari pompa dan komponen lainnya setelah melalui proses pekerjaan yang terjadi dalam sistem hidrolik. Kedua, memisahkan udara yang terperangkap. Udara harus diberi waktu untuk naik dan keluar sebelum oli kembali ke pompa. Ketiga, mengendapkan kotoran. Partikel yang terbawa aliran oli akan mengendap di dasar tangki. Karena itu, desain tangki sangat menentukan apakah sistem bekerja stabil atau sering bermasalah. Struktur tangki hidrolik yang benar. Dalam mendesain struktur tangki hidrolik, kita perlu memahami pertama material. Material untuk tangki hidrolik adalah material besi plat yang dilapisi atau di-coating dengan cat tahan karat. Kenapa harus besi plat? Karena selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan oli, yang dimana oli itu juga berat, dia juga menjadi base atau dasar dari pompa, motor, atau valve di atas tangki. Jadi materialnya harus kokoh. Itu. Kemudian ada hal penting juga saat kita mendesain tangki hidrolik, kita harus memastikan bahwa tangki hidrolik terdapat sekat di tengah-tengahnya. Jadi kita pisah antara sisi suction dan sisi return. Jadi harus ada pemisah sekat seperti ini. Tidak full dalam artian ada alurnya. Ada alurnya. Jadi return kemudian dia mengalir baru kembali ke suction. Jadi kalau kita lihat penampang dari atas, kurang lebih seperti ini. Oli return di sini, kemudian suction. Dan harus diberi jarak, tidak seperti itu ya. Walaupun dia ada sekat tapi terlalu dekat, ini juga nggak benar. Dia harus ada sekat dan diberi jarak biar oli itu mengalir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi waktu jika terjadi endapan atau kotoran partikel, gram-gram yang masuk ke dalam sistem, itu memberi waktu dia untuk mengendap ke dasar. Jadi dia ngalir kemari pelan-pelan dia mengendap, nggak langsung kehisap ke sistem. Kedua, jika ada udara yang terperangkap, kehisap masuk ke dalam sistem, dia harus diberi waktu untuk menguap, biar dia ada waktu untuk menguap. Dan selain itu juga memberi waktu untuk membuang kalor, membuang panas dari oli tersebut. Dan kemudian kita juga harus memastikan bahwa pipa hisap dan pipa balik itu terendam di dalam oli. Karena jika salah satu tidak terendam dalam oli, pertama, jika pipa balik nggak rendam oli, dia akan terjadi seperti bubble, aerasi. Udara akan terbawa oli yang balik. Kemari masuk menjadi bubble, lama-lama numpuk di sini, kehisap juga ke sistem. Apalagi kalau seandainya pipa hisap ini sampai di atas oli, ini juga berbahaya, akan masuk dalam sistem. Jadi itu ya perlu dicatat. Selama kita pemilihan material yang tepat, kemudian setelah memilih material yang tepat, kita harus memberi sekat di dalam tangki tersebut, dalam tangki hidrolik. Dan kedua, memastikan pipa hisap dan pipa return itu masuk ke dalam oli. Baik saat bekerja ataupun dalam keadaan berhenti. Terutama saat bekerja. Seringkali pipa oli udah kehisap, jadi mau tidak mau ke bawah,
Ternyata setelah udah masuk ke dalam sistem, ini oli kurang nih, returnnya jadi ada jarak. Nah, ini berbahaya. Jadi pastikan semua itu bekerja dengan benar. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan komponen-komponen pendukung penting pada tangki hidrolik. Pertama adalah kita sebut dengan nama air breath. Air breath. Dia fungsinya sebagai ventilasi udara untuk membuang panas atau udara yang memuap di dalam tangki. Kalau nggak ada air breath ini, oli yang panas kembali dari sistem akan membuat tangki bisa memuai. Karena udara yang memuai tidak bisa keluar. Dan masalah kedua adalah panas yang nggak bisa keluar. Jadi harus dipasang air breath pada tangki. Air breath yang baik itu memiliki fungsi dapat udara dari dalam tangki dapat keluar, udara panas bisa keluar, dan udara dingin bisa masuk. Tapi debu dan kotoran nggak bisa masuk. Kemudian juga uap air itu nggak bisa masuk. Makanya kita perlu ada filter. Selain itu juga di dalam sini juga terdapat filter udara atau filter air, biar dia tidak menyebabkan ada cipratan atau uap air bisa masuk ke dalam tangki. Nah, selain berfungsi sebagai air breath, ini juga terkadang sebagai lubang masuk untuk menambah oli atau masukin oli. Kan di sini ada filter oli, filter kasar. Kalau ada partikel-partikel nggak bisa masuk. Jadi ini bisa ketika udah dipasang nanti ini bisa dibuka dan kita bisa menambahkan oli ke dalam tangki. Kedua adalah oil lever. Kebetulan oil lever itu dia disertakan juga dengan termometer. Kita bisa lihat di sini termometer. Jadi selain berfungsi untuk melihat ketinggian oli, memastikan bahwa oli di dalam oli dalam tangki itu penuh, dia juga berfungsi untuk memberi indikator berapa temperatur oli di dalam tangki. Ini kita sebut oil level atau oil gauge. Seperti ini bentuknya. Dan ketiga, yang nggak kalah penting adalah suction filter. Itu di sini posisinya, suction filter. Ini untuk menghindari kalau ada misalnya partikel-partikel kasar masuk ke dalam sistem. Jadi biasanya ya dia tergolong filter kasar ya, tidak halus banget. Ini kita sebut suction filter. Jadi nggak boleh suction itu tanpa filter ya. Jadi minimal harus ada suction filter. Ini bermacam-macam ukurannya. Portnya juga bermacam-macam. Tergantung dengan sistem dan flow yang didesain dari tangki dari sistem hidrolik tersebut, atau pipanya, pompanya berapa besar, biasanya harus menyesuaikan. Suction filter. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan nama return filter. Ini adalah filter yang halus untuk memastikan dia tidak ada kotoran atau cairan yang terperangkap dalam sistem balik ke tangki. Biasanya kita harus ada return filter dulu. Ini juga ukurannya bermacam-macam. Ada yang 1 in, 3/4, terus kemudian ada yang 1 seberat, bermacam-macam, tergantung dengan sistem. Tapi umumnya ya kita pakai yang standar, 1 in atau 3/4 untuk sistem-sistem kecil. Nah, ini keunggulannya dia bisa diganti ya. Jadi ketika ini udah kotor, bisa diganti. Ada beberapa tipe, ada satu tipe yang ada pressure gauge-nya. Jika dia udah mampet, dia pressure gauge-nya memberi indikator. Nah, seperti ini. Jadi ini penting ya, 4 item ini harus ada dalam sistem hidrolik. Kayak misalnya air breath kita taruh di sebelah sini, kemudian oil lever di sebelah samping sini, kemudian suction filter ada di dalam tangki, ini ikut terendam di dalam tangki. Nah, return filter biasanya balik dari sistem, balik di atas, ya balik dari valve atau dari sistem. Mungkin ada yang dari oil cooler, macam-macam. Tapi intinya adalah dia dari sistem. Makanya dia lebih tahan pressure, umumnya pressure lebih besar. Jadi itu 4 item penting yang harus ditambahkan dalam
sistem hidrolik untuk menjamin kebersihan oli, stabilitas suhu, umur pompa yang lebih panjang, dan terakhir ada performa sistem yang lebih optimal. Kapasitas tangki oli. Selain masalah-masalah yang sebutkan di awal tadi, ada masalah penting yang kadang dilupakan oleh pembuat hidrolik system, yaitu adalah ukuran tangki. Jadi berapa sih ukuran tangki yang pas? Jadi ada aturan umum yang kita pakai. Aturan umumnya adalah kapasitas tangki atau besaran ukuran tangki itu adalah 3 kali besaran flow system. Misalnya flow-nya 30 liter per menit. Berarti ukuran tangki adalah 90 liter. Nah, hal ini tujuannya untuk menghindari apa? Biar oli itu nggak cepat habis saat masuk ke sistem. Seperti contoh ini, pada saat dia belum sistem bekerja, ya oli semua masih terendam nih, bagian return dan bagian suction. Tapi setelah bekerja, ternyata bagian returnnya itu udah di atas batas oli. Dampaknya apa? Terjadilah aerasi masuk ke dalam sistem. Bisa jadi aerasi. Terus oli jadi lebih gak stabil, karena kalau sampai lebih rendah lagi, ada kemungkinan oli itu nggak masuk sempurna, yang ada oksigen, ada udara, maksud saya udara masuk ke dalam pompa. Nanti sistem jadi tidak stabil. Maka dari itu kita pahami ya, selain masalah semuanya udah kita lengkapi, kalau ukuran tangkinya terlalu kecil juga bisa menyebabkan masalah dalam sistem hidrolik. Jadi minimal, perlu dicatat ya, minimal 3 kali besaran flow. Itu minimal, kalau bisa lebih.